Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dear faithful devotees, brothers and sisters in the Dhamma, today also we are going to explain Upanishaya Pachaya under the Panhavara according to the Patthana manual book. We already explained Kusalo Dhammo, Kusalassa Dhammassa. This is the first chapter already finished. Today's second chapter starting Kusalo Dhammo, Akusalassa Dhammassa, Upanishaya Pachena Pachayo. How we understand Pachaya is Kusala Dhamma, Pachupanna, unwholesome Dhamma. How we understand their each other relationship according to the Upanishad Pachaya. Mandami Bante, I translate. Yes. Para umat yang penuh keyakinan berada dan sisa dalam Dhamma, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Upanishaya Pachaya dalam Panhavara di dalam buku manual Patana. Jadi pada Sabtu yang lalu telah dijelaskan chapter atau bagian pertama, yaitu yang kusala ke kusala. Hari ini Bante akan melanjutkan menjelaskan bagian kedua, yaitu kusala ke akusala, seperti yang tadi dilafalkan dalam palinya, dalam hubungannya dalam Upanishaya Pachaya. Jadi kita akan berusaha mempelajari untuk mengerti bagaimana di sini Pachayanya adalah kusala dhamma, sedangkan Pachayupananya adalah akusala dhamma. Jadi kita mencoba untuk mengetahui hubungannya berdasarkan Upanishaya Pachaya. There are three types of Upanishad Pachaya. There are three way. Do you remember Arammana Upanishad, Anantara Upanishad, Pakata Upanishad? But according to that sentence, there are two Upanishad Pachaya we can explain. Arammana Upanishad, object is strong dependence, and Pakata Upanishad, natural strong dependence. It is of two kind of Upanishad Pachaya. Okay. First one, Arammana Upanishayo, object is strong dependence. How we understand according to Pali, some of the donor Danan Dattva, after having offered the offering, Tang Garung Katva Asadeti Abhinandati. To these one esteems, enjoy and delight in it. Then someone after offering dana, they enjoy and they delight the dana property or merits or for the receiver or anyone. And silang samadhitva, having undertaken the precepts, tang garung katva rago uppajjati ditti uppajjati. You see, this one also, after having undertaken the sila, then to those one esteem, enjoy and delight in it. Semi uposata kamman katva, having fulfilled the duty of observance. Posata tang garung katva asadeti abhinandati. To this one esteems, enjoy and delight. The same way, tang garung katva rago uppajjati ditti uppajjati, because of the enjoy, because of the delight, taking it's as estimable object, arise lust, arise wrong view. That's why after whatever kusala kamma, after having done the kusala kamma, when we enjoy or delight this kusala, and the same way when we are attached to the object, then the lust also arising and
wrong view also arises. This is a way. Kusala Dhamma is Pachaya. We can say according to the Paramattha, there are 8 Maha Kusala Chitta. 8 Maha Kusala Chitta, this is a Pachaya. The Pachayupanna, one of the 8 Lobha Chitta. Now, one of the 8 Kusala is a Pachaya, one of the 8 Lobha is a Pachayupanna. This is a way about Aramana Upanissaya. Jadi menurut kalimat ini ada 3 jenis untuk Upanisaya Pacaya, yaitu seperti yang sudah biasa, yaitu Aramanupanisaya, kemudian Anantarupanisaya, dan yang Pakatupa. Tetapi untuk kalimat ini hanya ada 2, ya, ada 2 nisaya. Yang pertama yaitu Aramanupanisaya dan Pakatupanisaya. Sekarang kita lihat yang Aramanupanisaya. Kalimatnya ini berarti dalam dakwah, ya, setelah melakukan pemberian, maka karena pemberian-pemberian itu seseorang sangat menghargai, menikmati, dan bergembira dalam pemberian itu. Nah, di sini dikatakan misalnya setelah melakukan pemberian, dia sangat bahagia, senang gitu karena misalnya dana yang diberikan ataupun jasa kebajikan yang telah dia lakukan, sehingga dia berbahagia di dalam pemberian itu. Kemudian begitu juga dengan sila. Jadi silam sama ditwa. Jadi setelah menjalankan sila sama, ya, dia juga bergembira, menghargai, menikmati, dan bergembira di dalamnya. Jadi ini semua sama. Terus dikatakan tam garung katwa rago upajati diti upajati. Jadi karena dia bergembira di dalam kusalanya itu, maka ketika dia menikmati, kadang-kadang muncullah kemelekatan. Nah, ketika muncul kemelekatan, maka nafsu dan pandangan salah muncul. Maka di sini dikatakan yang menjadi pacaya, menjadi sebabnya adalah kusala dhamma, kusala yang telah dilakukan. Nah, di sini tentunya 1 di antara 8 maha kusala cita. Kemudian yang menjadi akibat atau si pacayupana adalah akusala dhamma, yaitu 1 dari salah satu di antara loba mula cita. Jadi ini menurut Aramanupanisaya. Okay. Pubbe Suchinnani. The wholesome acts formally well done. This is Pachaya, one of the 8 Kusala. Okay, the one of the 10 type of meritorious deeds. Anyway, Garung Katva Asadeti Abhinandati. One esteems, enjoy, and delight in them. Tangarung Katva Rago Upajati Ditti Upajati, taking it as estimable object. Arises, lust arises, wrong view. Now you have to understand, whatever had done kusala in the past, whatever you done, one of the meritorious deeds, when we are reflecting those merits, then someone can enjoy and can delight these merits. And because of that, again and again, the lust and wrong view also can arise. That's why Pachya is kusala, Pachayupanna is one of the 8 lobha citta. Kemudian tadi itu sama, ya, untuk yang kalimat uposata kamam katwanya, ya, semua kusala, jadi dana, sila, dan melakukan kewajiban ketaatan itu, ya. Kemudian sekarang dilanjutkan kalimat berikutnya. Tindakan bajik yang telah dilakukan dengan baik sebelumnya. Jadi pube suci nani. Di sini tentunya 1 di antara 10 perbuatan berjasa. Nah, sebagai akibatnya maka garung kedua asadeti abhinandati, yaitu seseorang menghargainya sama yang menikmati dan bergembira di dalamnya. Kemudian di sini tam garung katwa rago upajati giti upajati, jadi sama. Jadi ketika melakukan kusala apapun yang telah dilakukan sebelumnya di masa lampau, ya, artinya sudah lalu, maka ketika seseorang merenungkan jasa kebajikan ini, maka dia bergembira di dalamnya, dia menikmatinya lagi dan lagi sampai muncullah nafsu, muncullah pandangan salah. Oleh karena itu di sini tentunya sebagai sebabnya adalah kusala, sedangkan sebagai akibat atau pacayupana adalah 1 di antara 10, 1 di antara loba mula cita. Okay,
Jhana Vuttahitva, having image from Jhana. Jhanam garum katva asadeti abhinandati. To the jhana one esteems, enjoy and delight in. Tang garum katva rago uppajjati, ditti uppajjati, taking it as estimable object arises lust, arises wrong view. And now Mahagata Kusala Chitta is object, the Pachaya. The first jhana, the Rupavachara Jhana Kusala and Arupavachara Jhana Kusala. The Mahagata Kusala Chitta is a Pachaya. Pachupana, one of the 8 Lobha Chitta. Sekarang kalimat berikutnya. Jana utahitwa janam, artinya setelah keluar dari jana, maka garung katwa asadeti abhinandati, seseorang menghormati, menghargai sama, menikmati dan bergembira di dalamnya. Tam garung katwa rago upajati, diti upajati, maka mengambilnya sebagai objek yang patut dihargai, muncullah nafsu, muncullah pandangan-pandangan salah. Maka di sini sebagai sebagai pacayanya adalah salah satu di antara mahagata cita, yaitu rupa wacara ataupun arupa wacara. Jadi jana rupa dan arupa jana sebagai pacaya, sedangkan sebagai akibatnya atau pacayupana adalah satu di antara 8 loba mula cita. Okay, what is the summary of the meaning here? They are all according to Araman Upanishaya. There are mundane all kusala chitta, 8 maha kusala, 5 rupavachara kusala, 4 arupavachara kusala. There are 17 mundane kusala chitta can be pachaya, and the 8 lobha chitta can be pachayupanna according to the kusalo dhammo akusalassa dhammassa upanishaya pachena pachayu. Under Araman Upanishad. Sekarang sebagai kesimpulan dari Aramanupanisaya untuk yang kusala ke akusala dalam Upanisaya Pacaya, maka di sini ke semua kusala yang di alam duniawi, yang duniawi yaitu terdiri dari yang 8 maha kusala cita, kemudian yang tadi 9 mahagata yaitu yang terdiri dari 5 rupa wacara dan 4 arupa wacara. Jadi totalnya 8 ditambah 9, 17 kusala cita ini menjadi pacaya atau menjadi sebab, sedangkan yang menjadi pacayupana adalah satu di antara 8 loba mula cita. Jadi ini untuk yang kusala ke akusala dalam Aramanupanisaya dalam hubungan Upanisaya Pacaya. Now, but the Pakatupanisaya. Pakatupanisaya natural strong dependence. They are explaining the confidence, faith, sila, precept, sutang, learning, chagang, generosity, panyang, wisdom. Because of 5 things, because of 5 dhamma, 5 things, very easy to arise conceit, mana, japeti, arouse the mana, conceit. And ditti ganhati, in speech, adopt wrong view. That's why, because of the faith, sila, saddha, sila, sutta, chaga, panya, because of those are things also, sometime arise the mana and ditti. Okay, this is also practically you can understand by yourself. So sometimes I had a lot of faith. Then I say, oh, I had a lot of faith. My mind very faith, but others don't have faith. I'm always keeping 8 sila, but someone not keep sila. This is the, then when you are going to compare with others, at that time, very easy to understand about the natural strong dependence. Sekarang kita lihat dalam Pakatupanisaya, kebergantungan yang kuat secara alami. Di sini sadda, keyakinan, sila, yaitu ya sila ya sama silam, sila, sutam itu belajar, kemudian cagam kedermawanan dan panyam kebijaksanaan. Jadi dia merupakan pengkondisi yang kuat untuk munculnya manam japati ditingkan hati. Jadi dikatakan 5
hal ini, si keyakinan, sila, kemudian pengetahuan gitu ya, pembelajaran, kedermawanan dan kebijaksanaan, karena adanya ini terkadang sangat mudah memunculkan kesombongan. Jadi mana kemudian dia juga menjadi mengadopsi pandangan-pandangan salah. Jadi secara praktek kita dapat mengetahui sendiri. Contohnya tadi Bante katakan ketika kita berpikir saya mempunyai keyakinan yang kuat, orang lain tidak. Ataupun saya menjalankan 8 sila, orang lain tidak. Ketika seseorang membandingkan seperti ini, maka ini adalah muncul mana. Jadi ini sifat alami yang muncul dengan ketergantungan yang kuat pada kelima hal. Tadi ini ya, sada, sila, suta, cagang, dan panyam. Yeah, same way, because of the Saddha, Sila, Sutta, Caga, Panya, these 5 things can be the pachaya to arise raga, dosa, moha, mana, ditti, and visas, patana. Okay, so this is also we call natural strong dependence condition. How we understand practically? Now is the after we seen the faithful person, after we seen the who keeping the sila very well, after listening about the learned monk, after seeing the offering of others, after practicing panya of others, then we also has wish, oh, I want to be like this, I want to be like this, I want to be like this. Then sometimes you cannot approach to that level. Then very easy to arise the dosa, hatred. Then after you approach your level, then you attach, arising lust. This is a way. Now understand, because of the 5 dhamma, sometime condition to be arise the akusala dhamma. Sama halnya kelima hal ini, si saddha, keyakinan, sila, pembelajaran, kedermawanan, dan kebijaksanaan, terkadang memunculkan, ini dikatakan menyebabkan munculnya nafsu, kebencian, kemudian delusi, kesombongan, pandangan salah, dan harapan. Jadi ini merupakan berdasarkan kebergantungan yang kuat secara alami. Bagaimana kita mengerti secara praktek? Misalnya setelah melihat seseorang yang sangat penuh keyakinan, atau melihat orang yang menjaga sila dengan sangat baik, atau melihat seorang biku yang sangat terpelajar, atau melihat pemberian dari orang lain, atau juga melihat kebijaksanaan orang lain. Nah, ketika kita melihat itu, kita juga berharap, mempunyai harapan ingin seperti mereka. Ketika Anda tidak bisa mencapai seperti mereka, muncullah dosa. Ataupun setelah Anda mampu seperti itu, muncul kemelekatan, maka muncullah nafsu di sini. Jadi dikarenakan oleh 5 dhamma ini terkadang muncul akusala dhamma. Okay, do you have anything to discuss regarding this line? This understanding? Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Bante bertanya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditulis di chat ya. Nanti maybe can continue first if anyone asks. Okay. Now the next one. Kusalo dhammo abhyakatassa dhammassa upanisse paccen paccio. Conditioning state is kusala, wholesome dhamma. Conditioned is abhyakata, indeterminate dhamma. Now there are also 3 kind of upanisse paccaya, namely Arammana Upanissaya, object is strong dependence. Anantara Upanissaya, proximity is strong dependence. Pakatu Upanissaya, natural strong dependence. First of all, you have to understand about the Arammana Upanissaya. Arammana Upanissaya, object is strong dependence. This one is a special case only for the Arahat. Araha magga vuttahitva maggang garung katva paccavekkati. The
arahat person having image from arahatta path, to the path, esteem and review it. Now, arahatta after arahatta chitta process, no, after magga chitta, then to parachitta, they start to take the rise the paccavekkhara jnana, review knowledge jnana. Then the arahat, when they are reflecting the arahatta magga moment, magga chitta, the magga is a kusala, the lokottara kusala, magga chitta. Then when he reflecting magga chitta, arising one of the jnana sampayutta kirya chitta, one of the jnana sampayutta kirya chitta. That's why the object is kusala. Object is kusala. Kusala, the arahatta magga chitta. And the paccuppanna are one of the 4 jnana sampayutta kamavachara kirya chitta. This is the meaning. Sekarang kita lihat yang kusala ke abhyagata. Jadi pacayanya adalah kusala dhamma, pacayupananya atau akibatnya adalah abhyagata dhamma. Jadi di dalam kalimat ini kusala dhamma menyebabkan munculnya abhyagata dhamma berdasarkan kondisi ketergantungan yang kuat. Nah, di sini ada 3 upanisaya yang terlibat. Jadi yang Aramanupanisaya, kemudian yang Anantarupanisaya, dan Pakatupanisaya. Sekarang yang pertama adalah Aramanupanisaya. Nah, di sini spesial berhubungan hanya dengan arahat. Di sini kalimatnya adalah seperti yang tampak di layar ya, arahamaga wutha hitwa magam. Artinya keluar dari arahata maga, gitu ya, keluar dari arahata maga. Jadi arahat itu menghargai, menghormati, dan meninjaunya. Nah, di sini dalam rangkaian kesadaran, setelah maga cita muncullah 2 phala cita, setelah itu muncullah pakca wekana nyana atau pengetahuan yang meninjau, peninjauan ulang gitu ya. Dan ketika setelah itu si arahat merenungkan maga citanya. Jadi di sini adalah lokutara kusala. Maka muncullah pada saat itu satu dari nyana sampayuta kirya cita. Udah fungsional karena dia sudah jadi arahat. Maka di sini sebagai sebab si pacaya berarti si objek, karena kan aramanupanisaya berhubungan dengan objek, yang menjadi objeknya adalah kusala yang merupakan arahata maga cita. Tadi lokutara kusala ya, arahata maga cita. Kemudian akibatnya si pacayupana adalah satu di antara 4 nyana sampayuta kama wacara kirya cita. Okay. The next one, Anantarupanisaya, proximity strong dependence. How we understand kusalang vutthanassa maggo phalassa. The kusalang is a wholesome impulsion. Vutthanassa to emergence from impulsion. The maggo path, phalassa to fruition. Now, how we understand this one? Because the according to the Abhidhamma, yeah, this it. Yeah, here the after kusala javana, we can say there are few meaning. How we understand after the 7 kusala javana, 7 kusala javana, kusala impulsion arising one of abhyakata chitta.
sometimes the Bhavanga Chitta, and sometimes Tadaramana Chitta. This one also we can say Ananta Upanishad. Because of the strong, this one also Ananta Upanishad. After 7 Javana, arise 7 Javana is a Kusala Chitta, then arising the Bhavanga or Tadara. This is Abhyakata Chitta. This is also one place. But according here, explaining Maggo Palasa. This is this the no Kusalang Uttahanasa. This is one way. This is one way means that after 7 Kusala Chitta arising, this is after image of the Kusala. Image of the Kusala meaning after during the Chitta process, no, after 7 Javana arising, Bhavanga Chitta, Tadarama Chitta. This is a meaning, one meaning. But this was a Maggo Palasa. Magga is a Lokuttara Kusala. Lokuttara Kusala. The Palasa meaning Lokuttara Vipaka. Then after Sotapatti Magga, immediately rises Sotapatti Pala. This is a one place. After Sakadagami Magga, immediately rises Sakadagami Palachitta. After Anagami Magga Chitta rises Anagami Palachitta. After Arahata Magga Chitta rising, Arahata Palachitta. This is a Lokuttara. Lokuttara 4 Magga, because of the 4 Magga rising, 4 Pala. Okay, this is also meaning. Now according to here, we can say Kusalang Uttahanas meaning we can put how many the 8 Kusala Chitta and Mahagata Chitta also. Why? Every end of the Kusala arising Bhavanga or Tadara. Usually after Mahagata Chitta arising Bhavanga Chitta. After Kamavachara Kusala Chitta arising, either Bhavanga or either the Tadaramana Chitta. This is the meaning. Sister, understand? Yes. Sekarang kita lanjut ke yang bagian kedua dari ini Ananta Rupanisaya. Coba naik dulu ya. Oke, Ananta Rupanisaya ini kebergantungan yang kuat dalam rangkaian. Jadi artinya dalam rangkaian kesadaran segera satu kesadaran pada muncul kesadaran berikutnya yang langsung berada di sebelahnya ya, berikutnya. Sekarang kita lihat dalam hubungan masih sama ya, kusala ke abhyakata. Jadi kusala di sini adalah jawana kusala yang ke-7 saja. Jawana yang ke-7, jawana kusala sebagai pacaya. Dan sebabnya atau pacayupana dikatakan uthanasa, yaitu keluar dari jawana kusala. Jadi setelah keluar dari jawana kusala itu biasanya bagaimana? Dikatakan dalam Abhidhamma pertama, coba turun lagi kok. Itu ada penjelasannya. Ya. Misalnya dalam rangkaian kesadaran setelah jawana ke-7, maka biasanya itu ada 2 kemungkinan. Jadi kalau dia di Mahagata, artinya di alam Brahma gitu ya, keluar dari kusala, maka dia akan muncul Bhavanga Citta. Bhavanga Citta. Nah, di sini Bhavanga Citta adalah abhyakata. Nah, kalau misalnya dia salah satu dari yang 8 Mahakusala Citta jawananya, maka keluar dari situ kemungkinannya bisa 2. Pertama adalah 1 di antara 11 Tadaramana ataupun Bhavanga Citta. Tadaramana Citta, Bhavanga Citta itu adalah abhyakata. Jadi kesimpulannya di sini kita lihat yang ini kalimat ini adalah 17 kesadaran, ini dikatakan 17 kusala, lokia kusala, itu mencakup 8 mahakusala ditambah 9 mahagata ya, yang 5 rupa wacara dan 4 arupa wacara, jadi 17. Jadi keluar dari jawana ke-7-nya dikatakan maka muncullah abhyakata. Abhyakatanya itu ya, kalau di alam kama wacara, maka di alam indra ya, maka kalau dia tidak tadaramana maka dia bhavanga citta. Sedangkan kalau dia di alam Brahma gitu ya, jadi dia ketika keluar dari kusala citanya maka muncul bhavanga citanya, yaitu antara rupa wacara wipaka ataupun arupa wacara wipaka. Juga termasuk di sini 4 maga ya,
Nah, jadi kita lihat hasilnya tentunya 4 phala. Kita lihat di ini di kalimat kedua. Jadi mago phalasa. Dikatakan setelah maga, maka muncul phala. Jadi ada 4 kemungkinan di sini, yaitu maga sebagai lokutara kusala, sebagai sebab setelah padamnya maga pasti muncul lokutara wipaka. Jadi wipaka itu kan abhyakata. Jadi ini kusala ke wipaka. Jadi lokutara kusala ke lokutara abhyakata gitu ya. Jadi kita lihat berarti kalau sota pati maga, maka setelah sota pati maga pasti muncullah sota pati phala. Begitu pula misalnya sakadagami maga, maka muncullah sakadagami phala. Anagami maga muncullah anagami phala, dan arahata maga, maka setelah itu muncullah arahata phala. Okay, the next one, anulomang sekkahaya phala samapattiya. The anulomang conformity consciousness. They have the 2 chitta process for the noble person, magga process and the path process and fruition attainment process. There are 2 process. About the path process, now do you remember after anuloma chitta arising, gotrabu or vodana? Okay, then after arising magga. But this anuloma, only we are talking the path process anuloma. But according to the here mentioned, anuloma chitta mean only we are talking about the fruition attainment, phala samapatti. Because if after some of the sotapatti or sakadagami, anagami, 3 noble person, no? 3. Take a second. One of the 3 noble person, if they want to attain phala samapatti, their own phala samapatti, then the arising, how the process arising, after 2 or 3 times anuloma chitta arising phala chitta. Now that's why after anuloma chitta arising phala chitta, sotapatti, when the sotapatti person attain, when they are practicing fruition attainment, at that time after anuloma chitta arising sotapatti phala chitta. For the sakadagami also, after anuloma chitta arising sakadagami phala chitta. About the anagami, after anuloma chitta arising anagami phala chitta. Now anuloma meaning one of the jnana sampayutta kamavachara kusala. One of the jnana sampayutta kamavachara kusala is anuloma chitta. This is a pachaya. Pachupanna sotapatti phala, sakadagami phala, anagami phala. One of the 3 phala chitta. This is the meaning anuloma sekkahaya phala samapattiya. Conformity consciousness is condition, the pachupanna to attainment of fruition of the planets. 3 phala chitta. This is also anantarupa nisaya. Sekarang kita lihat anantarupa nisaya yang berikutnya, yaitu anulomam, yaitu penyesuaian, kemudian sekkaya phala samapattiya, yaitu pada pencapaian buah kesucian dari yang masih berlatih. Jadi sekha di bawah dari arahata. Nah, di sini ada 2 proses rangkaian kesadaran pada makhluk suci, yaitu proses rangkaian kesadaran magga citta dan pada pencapaian phala samapattinya, pada untuk ketika mereka masuk kembali ke pencapaiannya masing-masing. Nah, biasanya kalau dalam magga proses atau rangkaian kesadaran magga itu pada pencapaian awal gitu ya, maka setelah anuloma itu muncul gotrabu atau wodana. Nah, tetapi setelah mereka mencapai, mereka ketika memasuki lagi phalanya itu, phala citanya, maka dikatakan sebagai phala samapatti. Nah, untuk kalimat ini hanya merujuk pada phala samapatti ketika mereka memasuki lagi pencapaian masing-masing. Jadi ada 3 sekha, yaitu yang masih belajar, tentunya sotapatti, sotapana, sakadagami, anagami. Nah, mereka itu
ketika mereka memasuki phala samapatinya masing-masing, maka dalam proses rangkaian kesadarannya itu biasanya muncullah 2 atau 3 kali anuloma dulu, baru diikuti oleh phala citta. Nah, jadi kalau sotapati, si sotapanna ini dia ketika memasuki sotapati phala, maka anuloma, misalnya 2 kali anuloma, setelah itu baru phala, sotapati phala, ya, phala citanya muncul. Kalau sakadagami, maka anuloma, baru sakadagami phala cita. Atau misalnya anagami, juga sama, anuloma, atau anulomanya 3 kali, misalnya anuloma, baru anagami phala cita. Jadi gitu ya, untuk sotapanna, sakadagami, dan anagami. Kemudian di sini maka kita bisa melihat sebagai sebab adalah anuloma. Nah, anuloma di sini, kesadaran apa yang termasuk anuloma di sini adalah satu dari nyana sampayuta yang kama wacara kusala. Jadi kama wacara ya di alam indera, satu di antara 4 nyana sampayuta kama wacara kusala. Kemudian pacayupana atau akibatnya tentunya pencapaian sotapatinya. Jadi ya sotapati phala cita, sakadagami phala cita, dan anagami phala cita. Jadi karena phala cita tentunya abhyakata. Jadi ini adalah kusala ke abhyakata dalam ananta rupa nisaya. Jadi ini artinya. Now the next sentence, Nirodha Vuttahantassa Neva Sanya Na Sanyayatana Kusalang Phala Samapattiya. Having image from the attainment of Nirodha extinction, extinction, wholesome neither perception nor non-perception to the attainment of fruition. And now, do you know how many noble person can practice Nirodha Samapatti? There are 2 noble persons, only two. Anagami and Arahat. 2 noble person can practice, but Nirodha Samapatti. But accordingly here, going to discuss only Anagami person, not Arahat, because the Arahat meaning already cut off the wholesome, unwholesome all. But Anagami person is still, he not yet cut off the wholesome chitta, wholesome. But some of the akusala he already cut off. But according here, the one of the Anagami person, when he practicing Nirodha Samapatti, but he first of all have to practice all the 8 attainment kusal, the Mahagata Chitta. Then the last chitta is a Neva Sanya Na Sanyayatana Kusala Chitta. This is a Pachaya. Neva Sanya Na Sanyayatana Kusala Chitta is Pachaya. Then after Neva Sanya Na Sanyayatana Kusala Chitta, he no more chitta. After 7 days, arising his own phala moment. Means anagami phala chitta arising. Now, according here, Ananta Rupa Nisaya, between Neva Sanya, Na Sanyayatana Kusala to Kusala and Anagami phala chitta, no more arising any of the chitta, no more chitta. That's why we are calling Pachya is Neva Sanya Na Sanyayatana Kusala, Pachupana is Anagami phala chitta. This is a Kusala to Abhyakata, according to Nirodha Samapatti of Anagami person. Sekarang kita lihat untuk contoh untuk kalimat berikutnya berhubungan dengan Anantarupanisaya kusala ke abhyakata. Kalimatnya adalah Nirodha Wuthahantassa.
setelah keluar dari pencapaian pemadaman, di sini dikatakan newasanya nasanya yatana kusalam, yaitu kusala yang pencapaian ini ya, arupa jana yang terakhir, yang ke-8 yaitu kusala dari bukan pencerapan maupun bukan tanpa pencerapan. Kemudian pacayupananya adalah pala sama patia, yaitu pada pencapaian buah kesucian. Nah, di sini Bante bertanya apakah kita tahu bahwasannya berapa banyak jenis makhluk suci yang bisa mempraktekkan niroda samapati. Nah, tentunya hanya 2, yaitu seorang anagami ataupun arahat. Tetapi di sini hanya merujuk kepada anagami saja, tidak arahata. Kenapa? Karena kita sedang berbicara tentang kusala ke abhyagata. Di sini seorang arahat dia telah memotong semua kusala dan akusala sehingga dia tidak mungkin melakukan kusala. Sehingga di sini untuk khusus yang kusala ke abhyagata yang arahatnya pada pencapaian niroda samapati dikeluarkannya tidak termasuk. Kemudian sekarang anagami tentunya belum memotong kusala cita. Jadi dia masih apapun kusala yang dilakukan masih disebut kusala walaupun dia telah memotong beberapa akusala. Jadi ketika seorang anagami mempraktekkan niroda samapati, pertama-tama tentunya dia harus mempraktekkan 8 pencapaian, yaitu 8 mahagata cita, yaitu jana 1 sampai jana ke-8 ya. Jadi pada pencapaian jana terakhirnya, yaitu yang newasanya nasanya yatana kusala cita itu, nah maka newasanya nasanya yatana kusalanya itu adalah sebab si pacayupana. Nah, setelah itu maka tidak ada cita yang muncul. Tidak ada cita yang muncul. Di saat setelah itu dia memasukilah niroda samapati ya. Setelah 7 hari maka keluar dari niroda samapati maka dia akan muncul anagami phala cita. Jadi muncullah nana phala samapati ya, tapi di sini hanya yang anagami phala cita. Jadi dalam Anantarupanisaya, jadi hubungan dalam rangkaian kesadaran, setelah kesadaran newasanya nasanya ini, maka pada proses pemadaman tidak ada cita yang muncul sepanjang 7 hari ketika memasuki niroda samapati. Setelah keluar muncullah phala cita, yaitu anagami phala cita. Sehingga kita bisa mengerti di sini bahwasannya pacaya sebabnya adalah si newasanya nasanya ini, yaitu kusala. Kemudian sebagai akibat adalah anagami phala cita. Phala cita itu adalah wipaka cita. Wipaka cita termasuk abhyakata. Jadi ini adalah kusala ke abhyakata. Jadi niroda samapati khusus untuk anagami. Okay, anything there question? Is okay? There is a question, I think 3. The first is from Sister Patricia. Mandami Bante, why image from jhana may arise last? How can we prevent last to rise after image from jhana? Yeah, after the means when he attached or delight to the jhana, at that arise last, not direct arise, because of the attach to the jhana, because of delight to the jhana, at that arise last. Jadi Bante menjawab, karena seseorang misalnya dia melekat atau dia pun bergembira di dalam setelah keluar dari jana ya, dia melekat. Nah, karena melekatnya itu muncullah nafsu, tapi tidak langsung muncul nafsu. Jadi ini kan terkadang, kadang-kadang kusala jadi akusala. How can we prevent lust to rise after emerge from jhana, Bante? Sorry? How can we prevent lust to rise after emerge from jhana? Can we prevent lust? Yeah. Prevent lust to arise because of the attachment, no? How can we prevent, Bante? So the lust not arise. Yeah. If you're not attached, or if you are practicing vipassana after loss of the jhana, then when he practices vipassana, cannot arise lust. Jadi tadi pertanyaannya, maaf ya belum diterjemahkan, Wanami Bante, kenapa keluar dari jana bisa muncul nafsu? Jadi tadi Bante sudah jawab ya, tadi tidak langsung, terkadang karena melekat baru bisa muncul nafsu. Kemudian bagaimana kita bisa menghindari munculnya nafsu
setelah keluar dari jana, ya, jangan melekat padanya. Jadi misalnya setelah keluar dari jana seseorang melakukan vipassana, maka tidak muncul nafsu. And next question, Bante, according to Magawiti, where's Bante? Okay, according to Magawiti, after Anuloma is Gotrabu and then Maga and Pala. Why after Anuloma succeed by Pala Samapatiya? Because it is Ananta Rupanisaya, right? Oh, he confused about the why after Anuloma, and then the subsequent Chitta is the Pala Samapati, Bante. Yeah, because he already cut off the ordinary life, no, with the Gotrubhu Chitta, no. So the after Anuloma cannot appear again Gotrubhu Chitta. He already, that's why after 2 or 3 times of Anuloma Chitta arising Pala Chitta, the Parasamapatti, how many hours he want to practice Parasama, then arising continuously Palachitta. This is a way. Oke. Jadi pertanyaannya, Bante, menurut rangkaian kesadaran maga tuh ya, setelah anuloma itu Gotrabu, kemudian maga dan pala. Kenapa setelah anuloma jadinya pala sama patiya? Apakah karena ini sebuah anantarupa nisaya? Jadi Bante menjawab, karena pada awal, jadi kalau dikatakan Magawiti itu adalah awal pencapaian. Jadi pada awal pencapaian, maka kalau yang menjadi Sotapana kan pakai Gotrabu. Jadi dia memotong silsilah dari Putujana menjadi makhluk suci. Nah, setelah dia menjadi makhluk suci, dikatakan ketika dia akan memasuki pala samapatinya, dia mau menikmati lagi pala samapatinya, maka ketika dia berlatih tidak muncul Gotrabu lagi, karena Gotrabu itu adalah kesadaran yang memotong silsilahnya itu. Nah, ketika memasuki pala samapati, yang rangkaian kesadarannya adalah anuloma itu akan muncul 2 atau 3 kali, berikutnya diikuti oleh pala samapati. Jadi pala samapati sejauh mana, seberapa lama dia ingin berada di dalam pala samapatinya. Next one. Next one. From Brother Kadek, Bante, why is anuloma sekhaya pala samapatiya only for sekha? How about arahat? Cannot arahat also attain pala samapati? Oh, now our subject kusala to abhyakata. The anuloma chitta is a kusala, abhyakata is a sotapatti pala, sakadagam pala, anagami pala, only sekha pala chitta of sekha person. That's why we are talking about this title. But how about arahat meaning? This one including to abhyakata to abhyakata. This is not another title, because the arahatas also practicing anuloma after parasamapatti. That anuloma cannot be kusala. That anuloma is a vipaka chitta. Sorry, that anuloma is a kiriya chitta, functional kiriya chitta. Okay. Okay. Jadi pertanyaannya, kenapa di dalam anuloma sekhaya pala samapatiya? Kenapa hanya untuk sekha? Kenapa? Bagaimana dengan arahat? Apakah arahat tidak bisa memasuki pala samapati? Jadi Bante menjelaskan ini karena kita sedang membahas kusala ke abhyakata. Jadi kalau kita bicara kusala ke abhyakata, maka di sini anulomanya itu kusala. Setelah anuloma maka muncullah yang pala samapatinya. Jadi di sini tentunya yang sakadagami, sotapana, sakadagami, dan anagami, si sekha ya, 3 makhluk suci. Kenapa? Karena kita cerita kusala. Kalau jadi kusalanya anuloma, abhyakatanya itu ya sotapati palacita, sakadagami palacita, anagami palacita, yang sekha. Sedangkan kalau kita bicara yang arahat, memang arahat memasuki pala samapati, tapi nanti akan ada di abhyakata ke abhyakata. Kenapa? Karena apapun yang dilakukan seorang arahat tentunya tidak kusala, pastinya kiriya. Jadi rangkaian kesadarannya sama, anuloma, pala samapati. Pala samapatinya tentunya arahata, sama apa ya, pencapaian arahatanya
Tetapi anulomanya itu bukan yang kusala cita, bukan satu di antara nyana sampayuta tadi, tetapi adalah yang satu di antara yang kirya cita, nyana sampayuta kirya cita. Jadi abhyakata, kirya cita kan abhyakata. Jadi nggak bisa masuk di kusala ke abhyakata. Oke, udah nyambung Pak Kadi, udah pasti tahu. Tadi nggak aware kata Pak Kadi ada kiryanya. Oke, belum ada pertanyaan. Oke, Bante, no more question. Can continue. Okay. About the Pakatupa Nissayo, natural strong dependence. There's a Kusala side, Saddha, Sila, Sutta, Chaga, Panya. Because of the 5 things, Attanan Tapeti, one of the ones torture oneself because someone difficult to keep faith continuously, difficult to keep sila, difficult to listen in Dhamma and practicing Dhamma, difficult to offer whatever he has wished, difficult to develop wisdom. Then sometimes some of the people again and again continuously he torture his life. Maybe the sometimes the cannot by heart the Dhamma. Then again and again continuously he practices. Then at that time his body, his torture of the body is too much. Then the paritapeti, torture oneself fully. Same way, pariyuttita moolakam dukkam paccam bodhi. Experience the suffering caused by searching. Now you have to understand someone doesn't have the fully understand about the 5 Dhamma, not very well practiced. There's someone won't develop those 5 Dhamma, then continuously he's practicing. At that time he can understand what this is a suffering. Example, our Bodhisattva, no? He also practiced nearly 6 years after renunciation of the life. He practiced 6 years continuous. The one of the fasting method, no? Then first of all he went arms round. Later he stopped the arms round and he stayed under the tree and he reduced the food, reduced the water, and he also tortured the life. He also the torture oneself fully, and after experience the suffering caused by searching the truth. This is that's why our Bodhisattva also, he also want to find the noble truth. He want to be Sambuddha. Then he also practice like this. That's why nowadays also many of the person they also have the wish to develop their good qualities. At that time we also can get the experience. This is a way when there are too much torture to your life and torture oneself fully, or experience the suffering caused by the searching. At that also arising some of the bad feeling. Sometimes the arising the vipaka akusala, the kaya vinyana akusala vipaka dukkha sahagata kaya vinyana arising, no? This is a meaning. The paccaya is kusala dhamma, paccuppanna is abhyakata. This is a meaning. Sekarang kita lanjutkan ke Pakatupa Nisaya, kebergantungan yang kuat secara alami. Jadi 5 hal sama yang tadi ya, keyakinan, sila, pembelajaran, kedermawanan, dan kebijaksanaan bisa menjadi pengkondisi yang kuat untuk seseorang menyiksa dirinya, atanam atapeti, ataupun menyiksa dirinya secara keseluruhan, ataupun dia mengalami penderitaan karena mencari ini ya. Jadi misalnya Bante mencontohkan, karena misalnya seseorang mempunyai keyakinan yang kuat ataupun sila, maka dia berlatih secara terus-menerus lagi dan lagi sampai dia menyakiti dirinya.
Jadi karena silanya yang kuat, misalnya dia tadi misalnya sampai terus-menerus sampai menyiksa diri gitu ya. Atau ketika dia ingin berdana tapi tidak sesuai keinginannya. Jadi dianya menjadi mungkin menyiksa diri gitu tadi ya kata Bante. Nah, jadi ketika dia tidak bisa mencapai keinginannya, misalnya mencapai keyakinan yang kuat atau pengetahuan dan sebagainya, maka dia bisa menyiksa dirinya terlalu banyak. Sama halnya ketika seseorang tidak berlatih dengan sangat baik, maka dia berusaha, ada beberapa orang yang berusaha terus berlatih. Nah, karena itu dia menjadi menderita. Jadi misalnya Bodhisatta sendiri, ketika beliau memutuskan untuk menjadi petapa, beliau berlatih 6 tahun secara terus-menerus dengan mempraktekkan puasa, salah satu jenis puasa di mana yang biasanya dia berpindah patah, minta dana makanan, dia menghentikannya, kemudian duduk di bawah pohon, kemudian mengurangi makan dan minum. Jadi dia karena ingin berlatih, dia menyiksa dirinya dari yang menyiksa sedikit sampai menyiksa sepenuhnya. Nah, kemudian dikatakan itu yang kalimat itu kan mengalami penderitaan karena mencari. Ini pariyiti mulakam dukam paca nuboti. Artinya contohnya itu ya ketika Sang Buddha, ketika dia ingin mencari kebenaran mulia untuk menjadi sama Sang Buddha, maka dia berusaha seperti tadi menyiksa dirinya sampai yang menyiksa sedikit sampai keseluruhan karena ingin mencari kebenaran mulia ini. Saat ini zaman sekarang juga banyak yang karena ingin mengembangkan kualitas-kualitas yang baik sehingga mendapatkan pengalaman-pengalaman seperti ini. Misalnya tadi saya ada baca ya sekilas, ini ada penjelasan di bawah, teman-teman kalau lihat materinya itu ada contoh-contohnya kayak biku yang di biku hutan mereka berlatih keras gitu sampai menjadi sakit gitu ya. Nah ini ada nih, ini contohnya. Saya cuma copy, saya nggak bisa terjemahkan lagi karena terlalu panjang jadinya. Nah, jadi karena panas atau dingin, dia tidak peduli, dia berusaha berlatih misalnya, karena sadanya terlalu kuat, dia berusaha berlatih, panas dingin akhirnya sakit, menyiksa diri gitu. Nah, jadi karena kusala, tadi ya di antara 5 sabda, sila, sutam, caga, dan panya, maka dia menyiksa diri. Nah, ketika menyiksa diri, muncullah perasaan menyakitkan. Jadi kalau di sini misalnya pada tubuh dia jadi sakit, ketika sakit berarti kan itu duka sagata kaya winyana. Perasaan menyakitkan pada tubuh ini adalah wipaka cita. Nah karena itu, karena kusala sebagai pacaya menyebabkan munculnya si abhyakata. Jadi tubuhnya sakit, jadi kaya winyana. Duka sagata kaya winyana yang merupakan abhyakata. Okay. Yeah. Next one. Saddha, Silang, Sutan, Chago, Panya. Because of the 5 Dhamma, 5 Kusala side. Someone want to practice. Then after seeing the good result, good experience, Kayikasa Sukhasa, bodily happiness arising. Kayikasa Dukkhasa, bodily pain arising. Some of the Sotapatti, Sakadaga, Anagami, 3 persons, because of the 5 things arising, attainment of fruition, phala samapatti. How we understand about that? Now, do you know that every Sotapatti person cannot practice Sotapatti Palasamapatti, attainment of fruition? Why? They need the experience of jhana experience and some of the meditation experience, because the some of the person after listening Dhamma, they can get the they became the Sotapatti, but those are noble person direct, they also cannot practice the Palasamapatti. They have to practice the way, they have developed the concentration, they have developed the Vipassana knowledge. At that time, they can practice the Palasamapatti. That's why those are, because according to your faith and according to your sila, sutta, chaga, panya also,
one of the help things to the practice Phala Samapatti. This is a meaning. Phala Vipaka, no? Lokottara Vipaka. Sekarang kita lihat kalimat berikutnya, karena 5 hal ini juga Saddha Sila, Suttam Cagga dan Panya, ya, keyakinan sila, pembelajaran kedermawanan dan kebijaksanaan bisa muncul kayikasa sukhasa, yaitu kebahagiaan perasaan menyenangkan pada tubuh, kemudian tadi rasa sakit pada tubuh, kayikasa dukasa, dan phala samapattiya, yaitu pencapaian buah kesucian. Jadi ya tentunya ini kita bisa mengerti contohnya ya, karena adanya Saddha Sila, Suttam Cagga dan Panya, ketika dia misalnya berlatih mencapai jana, muncullah kayikasa sukhasa, perasaan menyenangkan pada tubuh. Atau tadi karena berlatih terlalu keras, kena hujan, kena panas, jadi sakit, jadi muncul perasaan menyakitkan pada tubuh. Nah, yang ketiga juga karena ada Saddha Sila, Suttam Cagga dan Panya, seseorang bisa mencapai phala samapatti. Jadi di sini tentunya karena kita masih bicara kusala ke abhyagata, maka dia hanya merujuk kepada sekha. Ya, berarti yang sotapati, sakadagami, dan anagami. Arahata tidak termasuk, karena arahata itu harus yang abhyagata ke abhyagata. Nah, di sini jadi Bante menjelaskan bagaimana kita bisa mengerti bahwasannya dalam hal 3 sekha ini, si Sotapanna, Sakadagami, dan Anagami, karena 5 hal ini, 5 Saddha Sila, Suttam Cagga dan Panya, dia bisa mencapai pencapaian phala samapatti. Nah, di sini kita harus mengerti bahwasannya tidak semua Sotapanna itu bisa memasuki Sotapati phala. Nah, kenapa? Karena untuk bisa memasuki Sotapati phala dia memerlukan jana. Dia perlu pengalaman meditasi, memasuki jana dan memasuki Sotapati phala itu. Tadi kan harus sampai ke jana ke-8 baru bisa masuk. Nah, jadi beberapa orang di zaman Sambuddha hanya setelah mendengar Dhamma dia mencapai tataran Sotapati. Nah, pada saat itu jenis yang seperti ini, Sotapanna yang seperti ini, mereka tidak bisa memasuki phala samapatti. Maka untuk bisa mereka harus berlatih, mereka harus mengembangkan konsentrasi sehingga mereka kemudian berlatih vipassana, ya, pengetahuan vipassananya dan memasuki phala samapatti. Jadi kita lihat menghubungkannya dengan bagian ini, karena adanya Saddha Sila, Suttam Cagga dan Panya, si makhluk Sotapanna ini dia berlatih untuk mencapai pencapaian phala samapatti. Nah, pencapaian phala samapattinya itu tentu adalah wipaka cita. Jadi lokutara wipaka adalah abhyagata, Saddha Silang, Suttam Cagga dan Panya adalah kusala. Jadi kusala ke abhyagata dalam Pakatupannisaya. The next one, kusalang kammang vipakassa upanisse pacchen paccho. Wholesome karma is pacchaya. The resultant consciousness is a pacchopanna according to the Pakatupanissa. Now this one also, how we understand nowadays, we also nowadays also we can feel the vipaka chitta during the chitta process, no? That by the two eye consciousness, ear, nose, tongue, body, and the receiving, investigating, registration, all the other minds, including bhavanga also. But those are the vipaka chitta arising because of the kusala or akusala karma. But now we are talking about the kusala, the result of the kusala vipaka. But nowadays, we can, if you can see the good things, you can listen the good thing. If you can smell the good thing, when you get the good taste object, when you get the good tangible object, at that time arising the kusala vipaka, kusala vipaka. Now, what is the reason? What is the cause of this vipaka? This is kusala. We don't know whatever kusala we had done in the past, so maybe many life ago, we already make the good kusala karma to see the good object and take the good object this life. But now, example,
But later on also we can discuss about the akusala to abhyakata. But we are not. I won't give an example only. But nowadays the coronavirus, no, because of the corona, lot of patient, a lot of dead body, lot of the sorrow arising, lamentation arising, lot of the suffering arising. Now actually this life we are not commit any akusala. We are always the practicing kusala, but we cannot see our past life. No, the many life ago we had make the lot of akusala. That's why this is a resultant season. This is a way to understand whatever kusala we had done in before. Because of the kusala, power of the kusala, now we can see the kusala vipaka chitta. Now some meditators also after practicing few sitting, few hours, someone can get the concentration. This is the main power of the kusala. He already has good experience, kusala jhana experience in the past life. Because of that, he can easy to develop his concentration this way. This is a vipaka. Now, this way we have to understand about the kusala karma to vipaka. Jadi kita lihat yang kalimat berikutnya. Ini tadi ada yang bahasa Inggris atau ke atas kecil ini, contoh juga ya. Tadi ada poin 6-nya itu, ini kasih contoh nih. Karena keyakinan maka dia menjadi bahagia, bergembira gitu ya, pamoja. Kemudian tubuhnya muncul kebahagiaan pada tubuhnya. Jadi ini salah satu contoh. Jadi contohnya juga karena kekuatan sabdanya yang kuat, dia melakukan dana dan menjadi sangat bahagia. Itu untuk contoh-contoh yang atas. Sekarang kita lanjutkan kusala kama ke wipakasa. Jadi karena kusala kama mengakibatkan wipaka cita, jadi menghasilkan akibatnya berdasarkan Upanisaya Pacaya. Jadi kita sekarang masih kusala ke abhyakata. Di sini Bante menjelaskan wipaka cita sekarang ini yang kita bisa mengerti, contoh yang paling simpel adalah 5 kesadaran indera. Jadi melalui mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh. Jadi dalam rangkaian kesadaran itu banyak wipaka cita. Tadi Bante sebut ke dalam rangkaian kesadaran ya, pansadwara wacana, kemudian kesadaran indera dan seterusnya gitu ya, sampai bawangga cita. Itu semua adalah wipaka cita. Tetapi kita mengetahui semua wipaka cita itu muncul karena kusala atau akusala kama yang pernah kita lakukan di masa lampau. Sehingga sekarang hasilnya kita mendapatkan wipaka cita. Berhubungan karena kita bicara kusala ke abhyakata, jadi kita nggak bicara akusala dulu. Sekarang yang kusala menyebabkan wipaka cita. Nah, ketika saat ini kita melihat sesuatu yang indah, mencium sesuatu yang wangi, kemudian mendengar sesuatu yang indah, mencium sesuatu yang wangi, kemudian merasakan makanan yang lezat, sentuhan yang menyenangkan. Melalui 5 indera ini, ketika kita merasakan hal-hal yang baik, ini adalah kusala wipaka. Nah, kenapa kita mendapatkan hal ini? Tentunya karena kusala yang pernah kita lakukan. Kita tidak tahu apa yang pernah kita lakukan, tetapi apapun kusala yang pernah kita lakukan di kehidupan-kehidupan lampau, di banyak kehidupan lampau, itu semua akan menghasilkan wipaka. Wipaka sehingga kita sekarang bisa menikmati objek-objek yang menyenangkan melalui 5 indera kita di kehidupan ini. Nah, jadi untuk yang akusala ke abhyakata, artinya karena akusala di masa lampau juga pasti menghasilkan akibat. Nanti ini di chapter berikutnya, khusus di yang akusala ke abhyakata. Sekarang kita masih kusala ke abhyakata. Kemudian Bante melanjutkan, ini hanya tambahan penjelasan. Ini lebih berhubungan ke yang akusala ke abhyakata ya teman-teman. Jadi saat ini karena coronavirus banyak pasien di rumah sakit, banyak yang meninggal sehingga menyebabkan banyak ratap tangis, penderitaan. Nah, di kehidupan ini kita merasa tidak melakukan akusala, kita berusaha mengumpulkan banyak kusala, tetapi kita menderita kena COVID misalnya. Jadi ini kenapa? Karena kita nggak bisa melihat masa lampau kita. Di masa lampau kita telah melakukan banyak akusala sehingga menghasilkan wipaka di kehidupan ini. Kita misalnya seseorang menderita seperti tadi ya, melihat keluarganya yang sakit juga itu kan dari mata.
objek yang tidak menyenangkan. Itu adalah wipaka. Nah, kembali ke kusala ke abhyagata. Jadi kita kembali ke kusala ke abhyagata. Kusala apapun yang pernah kita lakukan di masa lampau, maka dia akan menghasilkan wipaka. Jadi wipakanya adalah kusala wipaka cita. Contohnya beberapa meditator setelah duduk beberapa jam, maka konsentrasinya mulai berkembang. Ketika konsentrasinya berkembang, ini kenapa? Karena kekuatan dari kusala kama yang pernah dia lakukan di masa lampau. Jadi di kehidupan lampaunya dia pernah mengembangkan kusala jana, dia pernah mengalami itu, sehingga mudah baginya pada kehidupan ini untuk mengembangkan konsentrasi. Jadi inilah salah satu contoh kusala ke abhyakarta. Artinya karena kusala di masa lampaunya, sekarang dia menerima wipaka, dia bisa berkonsentrasi dengan baik. Jadi kusala dan abhyakata, kusala ke abhyakata. The meaning according to the kusala kamma to vipaka, under the Pakatu Upanishad, kusala kamma is a maranasanna kusala javana process. Vipaka, we can say patisandhi bhavanga chuti, also include here, according to the Pakatu Upanishad. This is also important explain, understand, very well understand. Yes, Bante. Nah, berhubungan dengan ini juga Bante menambahkan ada hal yang penting bahwasannya bukan hanya tadi melalui 5 indera. Jadi melalui 5 indera itu juga kusala wipaka, tetapi ada hal lain lagi yaitu kusala yang kita lakukan dalam hal ini ya, kusala menjadi kusala wipaka dalam Pakatupanisaya di sini berhubungan dengan marana sana jawana. Jadi pada satu kehidupan lampau menjelang momen kematian kita muncullah marana sana jawana. Karena marana sana jawana yang munculnya kusala, maka kehidupan ini kita menjadi manusia. Nah, jadi akibatnya wipaka citanya tentunya pati sandi cita, bawangga cita dan suci cita itu sama ya. 3 ini sebagai wipaka, kusala wipaka cita. Jadi kusala ke abhyakata juga. Next one. Araha Maggang Upanishaya, the Arahat, the person, Arahat person, being the strong dependent. Because of the Magga, power of the Magga, the Arahata person, the power of the Magga knowledge, the Magga moment, then Anupannang Kiriya Samapatting Upadeti, the Arahat generates the functional attainment which has not yet arisen, because the sum of the Arahat, the who practices only Vipassana, okay, then he already became Arahat. The sum of the Arahat, he doesn't have any experience but the attainment. Then he slowly practicing the Ola attainment. This is a big call, because of the power of the Arahat. The same way, Uppannang Samapajjati, he entered the functional attainment which has arisen, because before the Arahat, he has experienced the first jhana to the up to the 8th jhana. But after became Arahat, he also again and again he continues to practice it. This is the meaning. And because power of the Arahat, the Magga. And Sankare Aniccato Dukkhato Anattato Vipassati. He practiced insight into the impermanent suffering and non-self of the formation, because the Arahata also, when he stay relaxed, he was again practicing the Anicca Dukkha Anatta because of the power of the Magga. After that explaining, Araha Maggo Arahato Atta Patisambhidai, Dhamma Patisambhidai, Nirutti Patisambhidai, Patibhana Patisambhidai, Tahana Kosal Nassa Upanisse Pachena Pachu. The Magga, the Arahat path, knowledge for the with the power of the Arahat, the power of the Magga, the Magga noble, the path knowledge
especially for the analytical knowledge of the arahat, to the arahatas, analytical knowledge of meaning, and to the arahatas, analytical knowledge of the Dhamma, to the arahatas, analytical knowledge of languages or maybe grammatical. To the arahatas, the analytical knowledge of the above three, and knowledge of correct and faulty conclusion, and the attainment fruition. Sorry, this is a meaning. Now, because the magga, because of the power of the magga, support to get the four analytical knowledge and tahana kosala jnana for the arahata. This is also Pakatupanissaya. The kusala is a lokottara, the arahata magga is a kusala, so pachaya. Paccuppanna is a four analytical knowledge and tahana kosala jnana. Sering kita lanjutkan masih di kusala ke abhyakata dalam Pakatupanissaya. Bisa scroll ke atas, Ko Ahmad. Oke, arahata magga, jalan arahata itu menjadi pengkondisi yang kuat untuk yang pertama, anupanam kiriya sama patim upadeti. Jadi arahat itu menghasilkan pencapaian fungsional yang belum muncul. Nah, artinya di sini beberapa arahat, maka ketika dia berlatih vipassana, maka dia menjadi arahat. Jadi beberapa arahat mereka tidak berlatih pencapaian ya yang telah lalu. Jadi dia secara perlahan-lahan berlatih semua pencapaiannya sedikit demi sedikit terus menerus gitu. Jadi karena adanya pencapaian arahatannya, dia menjadi berlatih yang belum dia latih. Menghasilkan pencapaian fungsional yang belum muncul. Bante, Yes. the first sentence, it says that generates the functional attainment which has not yet arisen. Can we say like after, because he attained the arahata phala, I mean he become an arahata, then become whatever he does become the kiriya. Yes. Because after arahata, the whatever he doing, all is arising kiriya chitta in the javana process, javana moment. Okay, but according here meaning the power of the arahata magga chitta, power of the arahata, because before he enter the arahata, he doesn't have any mind to practice any attainment. Okay, he doesn't have. But after practicing arahata magga, then after becoming arahata magga, then the arahata, then the power of the arahata magga chitta, he has wished, I want to practice first jhana, second jhana, other all attainment. This is the anupanna kiriya samapatti. The kiriya samapatti means the functional attainment. Means the first jhana, from first jhana to 8 up to 8 jhana. This is the meaning. Understand? Understand, Bante. Jadi saya banyak lebih jauh ya, karena saya nangkap ini kok kalimatnya artinya saya tangkap lain gitu. Memang benar bahwasannya setelah mencapai, karena arahata magga seorang menjadi arahat, apapun yang dilakukan adalah kiriya. Tetapi di sini kalimat ini merujuk kepada setelah menjadi arahat, seorang arahat itu melatih pencapaian yang belum dia capai. Jadi di sini adalah pencapaian seperti jana 1 sampai jana ke-8. Tetapi karena dia sudah arahat, tentunya menjadi kiriya citta. Jadi dikatakan yang belum dia capai, yang belum muncul. Maka dia terus berlatih. Kemudian kalimat berikutnya, upanam sama pajati. Scroll lagi, oke. Ia memasuki pencapaian fungsional yang telah muncul. Artinya dia setelah menjadi arahat, maka dia berlatih jana pertama sampai jana ke-8.
Yang sudah muncul itu dia latih lagi dan lagi gitu ya. Dia memasuki lagi pencapaian-pencapaiannya yang telah ada. Kemudian kalimat berikutnya sangkare aniccato dukkhato anattato vipassati. Dia berlatih pandangan terang akan ketidakkekalan, penderitaan dan tanpa diri dari formasi-formasi. Artinya seorang arahata walaupun dia sudah mencapai arahata, di waktu luangnya dia tetap akan berlatih vipassana. Kemudian sekarang kalimat berikutnya. Maga arahato, karena kekuatan dari arahata maga atau jalan arahata, maka seorang arahat itu mencapai pengetahuan analitis dari makna atau arti. Jadi mengetahui segala arti-arti ya, sebab dan akibat. Apa sebabnya, apa akibatnya. Kemudian karena kekuatan arahata maga ini juga seorang arahat mencapai pengetahuan analitis dari dhamma. Beliau mengetahui semua dhamma. Kemudian juga menyebabkan kekuatannya itu menyebabkan seorang arahat memiliki pengetahuan analitis dari bahasa. Di sini berhubungan dengan grammar dan semua bahasa para Arya. Saya ada baca sedikit ini artinya bahasa para Arya. Jadi mereka otomatis mengetahui kayak bahasa Pali itu semua gitu ya. Kemudian karena kekuatan arahata maga itu juga si arahat mendapatkan pengetahuan analitis dari ketiga hal di atas. Dia tahu dia menguasai 3 hal di atas gitu. Kemudian karena kekuatan arahata maga juga, maka seorang arahat mendapatkan pengetahuan tentang kesimpulan yang benar dan salah. Jadi beliau langsung bisa tahu ini benar dan salah. Jadi kesimpulan di sini adalah bahwasannya karena maga, maka muncullah 4 pengetahuan karena kekuatan dari arahata maga, maka muncullah 4 pengetahuan analitis ditambah dengan tana kosalasa, yaitu pengetahuan tentang kesimpulan yang benar dan salah. Maka di sini dalam Pakatupani saya, si arahata maga, si lokutara maga ini kan kusala. Maka dia sebagai sebab pacaya. Pacayupananya tentunya 4 pengetahuan analitis ditambah yang tana kosalasa, pengetahuan tentang kesimpulan yang benar dan salah. Nah ini adalah abhyakata cita, karena dia udah jadi arahat kan, kiriya semua itu abhyakata cita. The Maggo Phala Samapattiya. The Maggo is the path knowledge. Path for the Sotapatti path, Sakadagami path, Anagami path, and Arhata path. The Phala Samapattiya to the attainment portion. The Sotapatti Phala Samapatti, Sakadagami Phala Samapatti, Anagami Phala Samapatti, and Arhata Phala Samapatti. The Pacha is a Lokutara for Kusala Chitta, and Pachupan is a Phala Samapatti Chitta. Jadi karena yang berikutnya adalah karena ada kekuatan jalan arahat maga cita, bukan arahata maga cita, maka muncullah phala samapatti. Jadi di sini adalah pencapaian dari buah ya, memasuki pencapaian phala samapatti. So Bante, this one also excluding the arahata one, is it? Yes. Because the magga to phala, all are the palachita abhyakata, no? Yeah, we are talking the magga is kusala. The under the Pakatupanissaya kusala to abhyakata we are talking. Oh, ya, including that. Oke, Bante. Maaf saya tadi connect-nya salah ya. Berarti ini mencakup termasuk si arahat karena ya kita cerita sebabnya maga, maka karena kekuatan dari maga cita, maka seorang makhluk suci dia bisa memasuki, ketika tadi dia berlatih semuanya, dia bisa memasuki phala samapatti, pencapaiannya masing-masing. Jadi kusala abhyakata. Oke, some question. Apakah ada pertanyaan? Tadi saya lihat ada pertanyaan 1 ya. Oke. Ada Sis Mila dari Sis Sisil ya? Ya. Wandami Bante, can Bante please explain why torturing oneself because of sadam, silam, sutam, cagam, and panyam is abhyakata but not akusala? Because Continue. Because when someone keeps searching, isn't there an attachment, lobha? Also, when someone does not attain what she or he wants, isn't there a dosa there? Please advise Bante Anupadabi.
Don't mix together. We have to before ask the question, you have to think what is our title of this lesson. Yeah, because now we are talking kusala to abhyakata only. Now kusala to akusala we already explained before already. Because of the saddha, sila, sutta, tyaga, the keeping, the rising, the lobha, those we already explained. But now according here, torturing the oneself, then actually the someone not enough faith, not enough Dhamma knowledge, not enough panya, experience of panya. So he have to develop, he have to practice. Then at that when he's the practice 1 hour, 2 hour, 3 hour, 1 day, 2 day, continuously he focusing, he's practicing. At the time, your body become very pain and you have the uncomfortable feeling. That's why because the torturing oneself, because of the developing the good thing. The good thing is kusala. But because of the practicing good things, then there's sometimes arising torturing of oneself, the dukkha vedana, the bad feeling. This is a meaning because the body feeling bad, the body pain meaning akusala, the akusala vipaka chitta. We are talking only about the vipaka chitta and the kusala. Kusala is kusala object saddha, sila, sutta, tyaga, panya. This is the abhyakata group. We calling only the kaika dukkha vedana. This is a meaning, sister. Yes. Jadi pertanyaannya Wandami Bante, bisakah Bante menjelaskan kenapa menyiksa diri itu karena saddha, sila, sutta, tyaga, dan panya itu termasuk abhyagata, bukan akusala. Karena ketika seseorang terus mencari apakah itu bukan kemelekatan atau loba. Begitu pula ketika seseorang tidak mencapai apa yang dia inginkan, bukankah di sana muncul dosa? Mohon penjelasan Bante. Jadi Bante menjelaskan di sini jangan dicampur dulu. Pertama kita harus kita harus lihat dulu judulnya ya. Sekarang kita sedang membahas chapter kusala ke abhyakata. Jadi kalau kusala ke akusala itu sudah dijelaskan tadi sebelumnya, bahwasannya misalnya karena adanya saddha, sila, sutan, cagam, dan panya ini muncul kemelekatan, loba, ataupun tadi muncul kemarahan atau apa, itu semua adalah akusala, tapi itu adalah chapter kusala ke akusala. Sekarang yang dibahas di sini adalah kusala ke abhyagata. Maka di sini ketika seseorang menyiksa dirinya, itu misalnya ketika dia tidak cukup karena keyakinannya, terus karena pengetahuannya kurang, atau mungkin karena panyanya kurang, dia merasa demikian, dia berusaha berlatih. Nah, ketika dia berlatih 1 hari, 1 jam, 2 jam, 3 jam misalnya, kemudian 1 hari, 2 hari, 3 hari, dia berlatih terus-menerus, ini menyebabkan munculnya badannya menjadi nggak nyaman, dia jatuh sakit, muncul sakit di badannya, perasaan tidak nyaman. Jadi di sini kita melihat karena dia berusaha mengembangkan kusala, tetapi menyebabkan muncul rasa sakit pada tubuhnya. Nah, di sini tentunya ketika dia berlatih itu tentunya kusala. Tetapi akibatnya kita bicara sebagai hasil wipakacita muncul, dukkha wedana ya, pada kagika dukkha wedana, jadi pada tubuh misalnya. Jadi perasaan menyakitkan pada tubuh itu kan wipakacita. Nah, wipakacitanya itu tentunya abhyakata. Maka di sini kusalanya tentunya karena saddha, sila, cagam, sutam, dan panyamnya itu dia berlatih, tetapi hasilnya wipakacita, tubuhnya sakit, kagika dukkha wedana. Jadi dipisahkan tadi ya antara kusala-kusala dan kusala ke abhyakata. I think now we already finished the kusala group. Kusala to kusala, kusala to akusala, and kusala to abhyakata. We already finished. The next time we can start the akusala group. Okay? Yes, Bante. Jadi hari ini Bante telah selesai membahas grup
kusala. Jadi kusala ke kusala, kusala kadang menyebabkan akusala, dan kusala ke abhyakata. Sudah selesai, jadi Sabtu depan, minggu berikutnya kita akan membahas ke grup akusala. Oke, sudah 9. Sadhu. Thank you for the class, Bante Anumodami. Sahabat, mari kita semua bersikap Panjali dengan segala kerendahan hati. Mari kita memohon maaf kepada Bante atas kesalahan yang pernah kita lakukan baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan sebelum dan selama kelas malam ini berlangsung. Bante, if we have done anything wrong in the past and the present, whether intentionally or unintentionally, through action of our body, speech, or mind, may we sincerely, humbly, and respectfully ask for Bante's forgiveness. Sadhu. Selanjutnya, sahabat Dhamma, mari kita limpahkan kebajikan yang telah kita lakukan dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh Bante Sugata Wamsa. Mari kita semua bersikap Panjali. Bante, we would like Bante to please guide us for the sharing merits and aspiration recitation. Okay, repeat after me. Ettavata ca ammehi Ettavata ca amehi sambhatang punya sampadang sambatang punya sampadang sabbe deva anumodantu sabe dewa anumodantu sabbe bhuta anumodantu sabe bhuta anumodantu sabbe satta anumodantu sabe satta anumodantu sabba sampatti siddhiya sabba sampati siddhiya idan me nyati nang hotu idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo sukhita hontu nyatayo idan me nyati nang hotu idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo sukhita hontu nyatayo idan me nyati nang hotu idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo kita hontu nyatayo idam me punyang idang me punyang asawakkaya wahang hotu asawakaya wahang hotu idam me punyang idang me punyang nibbanasa paccayo hotu nibbanasa paccayo hotu mama punya bhagang mama punya bhagang sabba sattanang sabba satanang bhajemi bhajemi te sabbe te sabe me samang me samang punya bhagang punya bhagang labhantu labhantu buddha sasanang cirang tithatu buddha sasanang cirang tithatu buddha sasanang cirang tithatu sadhu 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 sukhi hotu nibbana paccayo hotu. sadhu. Thank you for the class, Bante Anumodami. May our merits of keeping the precepts, listening to the Dhamma, and sharing of merits be strong supporting condition for our attainment of Nibbana. Sadhu. Bante, the class today has ended. If Bante would like to rest, Bante is welcome to leave the meeting. Thank you, Bante Anumodami. Sahabat Dhamma, setelah pengumuman informasi berikut, akan ada sesi sharing, diskusi lanjutan kelas
yang akan dibimbing oleh Brother Kadek. Bagi sahabat Dhamma yang ingin sharing atau bertanya lebih lanjut, dapat tetap mengikuti Zoom ini sampai akhir. Sahabat Dhamma, kami informasikan bahwa kami telah mengupload video Dhamma Talk dengan versi Inggris disertai dengan berbagai pilihan terjemahan yang ada di YouTube channel PATDH Indonesia. Mohon untuk mengklik subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan ketika video baru dirilis. Terima kasih atas dukungan Anda. Semoga ajaran Sang Buddha bertahan lama. Sadu, sadu, sadu. Sahabat Dhamma, kami mengundang untuk mengikuti kembali Dhamma Talk Online bersama Sayadaw U Kundadana dengan topik Siwali Mahatera pada hari Minggu 29 Agustus 2021 pukul 7 hingga jam 9 malam. Waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih kepada sahabat Dhamma yang telah bergabung dalam kelas malam ini. Dengan segala kerendahan hati, saya mewakili panitia menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan atau kekurangan selama kelas berlangsung. Semoga semua kebajikan yang telah kita lakukan menjadi kondisi pendukung yang kuat untuk pencapaian Nibbana. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa di kebajikan berikutnya. Sukhi Hontu, Namo Buddhaya. Baik, mari kita lanjutkan dengan sesi sharing atau diskusi bersama dengan Brother Kadek. Silakan, Brother Kadek. Oke, teman-teman, saatnya relax. Ini nggak direkod nih. Lebih asik nih bahas malam ini ya. Aduh, terima kasih semua panitia yang bertugas. Aduh ya. Saya mendengarkan pembahasan malam ini, wah mantap ya. Silakan sahabat Dhamma yang ingin bertanya dan mungkin ada yang ingin dibahas, silakan. Iya, sebelumnya saya udah dapat jawaban dari pertanyaan minggu lalu. Cuma pertanyaanku Hasan, kayaknya saya bingung nanyanya karena tuh Hasan nanyanya kemarin hubungan apa itu nothingness and emptiness gitu dalam kamus bahasa Indonesia. Nanti Bantenya bingung kan, ini kok dihubungkan dengan kamus bahasa Indonesia. Jadi ya saya tanya, sorry saya jadi bingung nanya yang itu, saya nggak nanya yang itu ya.